Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Ajelina dengan NIM 720314208 akan mempresentasikan tentang pengauditan dengan TABK menggunakan aplikasi Atlas dengan dosen pengampu Bapak Andri Zainal, MSI, PhD, AKCA, dan Ibu Rini Herliani, SE, MSI, AK. TABK adalah penggunaan perangkat atau teknik untuk mengaudit aplikasi komputer, serta mengambil dan menganalisa data. Atau bisa dikatakan, perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, logika internal dari suatu aplikasi komputer yang menggunakan untuk mengolah data. Penggunaan TABK akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan meluncurkan aplikasi Atlas yang merupakan sebuah perkakas audit berbasis Microsoft Excel untuk kantor akuntan publik yang mengakomodasi tahapan respon risiko dan pelaporan dalam audit yang berguna untuk membantu auditor dalam menjalankan prosedur audit sesuai standar audit serta mendokumentasikannya hasil sebagai dasar dalam pemberian opini. Berikut ini tampilan depan aplikasi Atlas yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Atlas atau Audit Tools and Linked Archive System. Kemudian sebelum memulai audit dengan menggunakan aplikasi Atlas, maka auditor harus mengisi identitas yang tercantum di dalam aplikasi ini, yaitu ada identitas auditor dan juga ada identitas klien, yang dimana ada bintang warna kuning. Itu merupakan data yang wajib untuk diisi, seperti nama kantor akuntan publik, nama akuntan publiknya sendiri, susunan tim perikatan, nama kliennya, alamat klien, informasi perikatan seperti tahun buku, tipe perikatan, jenis perikatan, dan standar audit. Kemudian jika kita mengklik kata konten, maka akan muncul seperti ini. Ada laporan-laporan yang harus dipenuhi auditor untuk bisa mengaudit perusahaan dari klien. Di sini terbagi menjadi 5 laporan. Yang pertama itu ada free engagement dengan laporan-laporan yang di bawahnya ini, dan ada kode di sebelah kirinya seperti A110 merupakan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kemudian ada A2 yaitu risk assessment dengan kodenya dimulai dari A210 sampai A270. Dan di bawahnya merupakan laporan-laporan yang termasuk ke dalam risk assessment. Kemudian ada B yaitu risk response dimulai dari B100, dan di bawahnya ini merupakan laporan-laporan yang harus dipenuhi auditor. Kemudian ada yang bagian C yaitu completing dan reporting dimulai dari C110 sampai dengan C530, dan di bawahnya ini adalah laporan-laporan yang harus dipenuhi auditor dalam mengisi penggunaan Atlas ini. Kemudian yang D yaitu general, ada 3 laporan yaitu input laporan keuangan, lampiran, dan singkatan. Kemudian jika kita mengklik option audit cycle, maka akan muncul bagian seperti ini, yaitu bagian risk assessment dan risk response. Ini untuk lebih jelasnya, di bagian risk assessment itu ada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang berupa alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, surat perikatan, pernyataan independensi, surat tugas, komunikasi tim perikatan. Kemudian di risk response ada materialitas awal, prosedur analitis awal, pemahaman entitas dan lingkungan, inherent risk, control risk atau pengujian pengendalian, risiko salah saji material, dan komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kemudian di sini jika kita mengklik selanjutnya itu ada informasi status KKP yang mana di sini masih 0% karena belum diisi. Kemudian di sampingnya ada informasi status KKP di mana di sini ada indeks adalah
nomor dari laporan yang seperti kita lihat di awal tadi, ada nomor-nomornya, jadi kita tinggal mengklik saja, maka nanti akan keluar laporan yang harus kita isi. Nah, di sini ada nama index, adalah nama-nama laporan yang harus kita isi, dan apabila laporan itu telah kita isi, maka status KKP-nya akan completed. Jika belum kita isi, maka status KKP-nya akan incomplete. Kemudian di sini juga ada total akumulasi jam audit. Nah, apabila semua laporan yang di informasi status KKP ini sudah komplit, maka informasi status KKP yang di atas yang berwarna orange ini akan menjadi 100%. Nah, apabila itu sudah menjadi 100%, maka audit sudah selesai mengaudit menggunakan TABK dan akan langsung ke laporan hasilnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan TABK, antara lain yang pertama itu audit sampling, di mana komputer berperan dalam menghitung parameter sampling, memilih sampling, dan menilai hasil sampel. Jadi nanti auditor akan memasukkan sampel-sampel yang akan digunakan dalam pengauditan ini. Nah, komputer ini akan menghitung parameter sampelnya, memilih sampelnya, dan menilai hasil dari sampel tersebut. Kemudian yang kedua ada simulasi, di mana komputer digunakan untuk menilai software yang dimiliki oleh klien. Jadi di simulasi ini komputer akan menilai software yang dimiliki oleh perusahaan klien ini seperti apa, dan itu akan dinilai di bagian simulasi. Kemudian ada pengumpulan data yang akan diuji, di mana auditor akan mengumpulkan data-data yang akan membantunya untuk menguji atau mengaudit dari perusahaan klien tersebut. Kemudian ada penilaian analisis di mana auditor akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkannya, bukti-bukti yang telah dikumpulkannya untuk membantunya mengaudit perusahaan klien. Kemudian yang kelima ada penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Jadi auditor akan menyusun kertas kerja pemeriksaan auditnya. Kemudian yang keenam ada kalkulasi, perbandingan, dan manipulasi data. Jadi dari data-data yang telah dikumpulkan, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor, maka akan dikalkulasi, maka akan diperbandingkan, juga akan memanipulasi data, melihat data-data yang telah dikumpulkan oleh auditor. Kemudian yang ketujuh ada kalkulasi telaah analisis. Nah, data-data yang telah dianalisis, yang telah dikalkulasi, maka akan ditelaah lagi oleh auditor untuk menentukan data-data yang benar bisa membantunya untuk melakukan audit ini. Kemudian yang kedelapan itu ada informasi proyek seperti anggaran dan monitoring waktu. Yang kesembilan ada korespondensi audit standar. Yang kesepuluh ada pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Dan yang ke-11 ada pemeriksaan rumus proses bisnis. Yang ke-12 ada membandingkan integritas data. Dan yang ke-13 ada ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk menganalisis data. Dan yang terakhir ada membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, kemudian ini ada contoh laporan yang harus diisi. Nah, apabila ada bintang merah, maka data itu wajib diisi oleh auditor. Kemudian ada yang seperti ini. Jadi setiap kode tadi kita klik, maka akan muncul laporan yang harus diisi. Nah, laporan ini bisa berupa pertanyaan atau tabel yang untuk diisi oleh auditor. Seperti ini. Nah, auditor tinggal mengisi kotak-kotak yang di sebelahnya dengan jawaban iya atau tidak, atau sesuai dengan laporan yang tertera di dalam aplikasi Atlas. Ada yang seperti ini. Kemudian seperti ini. Dia berupa tabel. Nah, jadi penggunaan aplikasi Atlas ini sangat membantu auditor dalam mengerjakan pengerjaan auditnya, karena akan membantu keefektivitasan dan keefisienan waktu auditor dalam menjalankan pengauditan. Juga di dalam aplikasi Atlas ini, laporan-laporannya itu sudah sangat rinci, dan auditor hanya tinggal mengisi dan mencocokkan sesuai dengan data dan bukti yang diperoleh dari perusahaan klien yang akan diaudit. Diharapkan aplikasi ini akan terus berkembang dan upgrading agar memudahkan auditor-auditor Indonesia ataupun auditor luar untuk membantunya dalam proses pengauditan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menonton video ini.